Sebelumnya saya izin bertanya dan mewawancarai apa pandangan Bapak terkait filsafat ilmu dan relevansinya di era sekarang. Filsafat ilmu itu adalah sebuah ilmu yang sangat dasar. Artinya setiap mahasiswa itu harus mempelajari apa namanya filsafat ilmu. Karena filsafat ilmu itu nantinya akan menghasilkan pemikiran kritis, lalu juga akan menghasilkan pola pikir yang mahasiswa itu secara tidak langsung berpikir dari akad sampai nanti akademik. Jadi tidak ujug-ujug menyimpulkan bagaimana suatu permasalahan itu disimpulkan. Secara simpelnya itu kita tidak mudah menjustifikasi seseorang atau kita tidak mudah untuk menghakimi seseorang. Adapun relevansinya di saat ini sudah sangat pasti bahwa filsafat ilmu itu tidak akan pernah termakan oleh waktu. Karena segala sesuatu pun pasti harus belajar dari etik, dari dasar, dari kemampuan kita berpikir. Contoh simpelnya gini, di filsafat ilmu itu kita belajar bahwa kenapa kita harus belajar. Terus digali sampai kita menemukan kesimpulan bahwa belajar itu untuk ini, pemahaman ilmu itu untuk itu relevansi dengan zaman saat ini pasti akan terus berkembang. Jadi menurut Bapak itu filsafat ilmu paling beriringan sama perkembangan sekarang, maksudnya digital, AI gitu ya Pak? Ya, sangat saling beriringan. Contoh kasus misalnya di dunia digital ini banyak berita-berita hoax. Nah, kita sebagai mahasiswa harusnya bisa mencari tahu sumber berita itu, kebenarannya seperti itu. Nah, dasar berpikir filsafat itu bisa seperti itu tuh. Kita tidak mudah percaya akan sesuatu keilmuan tanpa kita mencari tahu terlebih dahulu dasar. Baik, terima kasih Pak atas wawancaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak, apa pandangan Bapak tentang filsafat ilmu dan relevansinya di era sekarang? Filsafat ilmu ya. Relevansinya memang masih sangat dibutuhkan ya untuk era sekarang, karena filsafat ilmu itu kan salah satunya mengkaji kebaruan ilmu. Jadi sedangkan kita tahu bahwa dengan berkembangnya sebuah era tentu ilmu menjadi terus berkembang ya. Jadi pertama dia untuk memastikan sumbernya, itu dari mana sumber ilmu sekarang yang baru-baru kita dengar itu dari mana. Kedua, untuk mengetahui keabsahan ilmu tersebut, kebenarannya benar atau tidak. Ketiga, kita bisa melihat siapa yang diuntungkan kadang dengan ilmu tersebut ya. Jadi kadang penelitian dibuat tidak pure untuk meneliti sesuatu, tapi untuk dengan kepentingan tersendiri, itu kita bisa mengkaji kepentingannya ya. Mungkin kalau sekarang banyak hal yang harus dikaji ya, misal kebaruan teknologi seperti AI gitu ya, apakah AI itu dipergunakan untuk membantu pembelajaran atau malah merusak metode pembelajaran itu sendiri dengan mudahnya plagiarisme gitu ya. Atau ilmu-ilmu yang sekarang beberapa tahun ini hype, misal parenting gitu ya. Apakah parenting itu benar gitu ya, sumbernya dari mana, melalui penelitian, atau hanya dibuat oleh seseorang gitu ya, yang ingin mendoktrin masyarakat ya, seakan-akan itu ilmu yang benar padahal belum tentu juga gitu ya. Nah, itu dikaji terus-menerus dengan filsafat ilmu ya. Itu adalah tools untuk mengkaji ilmu-ilmu terbaru. Selain itu juga untuk menentukan sebuah ilmu itu apakah etis atau tidak digunakan di masyarakat ya, dan dampaknya terhadap masyarakat. Jadi menurut Bapak itu filsafat ilmu itu saling bertandingan sama di era sekarang gitu ya Pak? Iya, masih diperlukan dan memang sangat diperlukan ya, masih relevan. Oke, baik Pak. Terima kasih atas
pandangannya dan wawancaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Filsafat ilmu kan merupakan dasar dari segala macam ilmu ya, yaitu menjadi kerangka berpikir secara kritis, analitis, sistematis ya. Nah, tentunya sampai kapan pun masih relevan, termasuk saat ini. Contohnya sekarang kan banyak banget nih informasi yang begitu mudahnya kita dapat. Itu perlu ditelaah dari mana, terus kemudian tadi ya sebenarnya, terus kemudian valid atau tidak, sahih atau tidak, terus kemudian informasi itu ya berupa ilmu maupun pengetahuan kira-kira bermanfaat atau tidak, tujuannya untuk apa, apakah untuk kemaslahatan kita sebagai manusia, tentunya sebagai muslim juga ya, atau hanya digunakan secara praktis untuk kepentingan tertentu ya. Kemudian apalagi sekarang lebih berkembang ya dengan adanya AI tentunya. Nah, itu AI bisa dimanfaatkan dua arah ya, bisa untuk kebaikan, bisa untuk keburukan juga. Nah, itu melandasi bagaimana penggunaan AI yang sesuai dengan moral, sesuai dengan akhlak, terus kemudian dengan etis, tidak hanya copy paste, namun ya kita olah sendiri, kita mikir secara kritis juga. Seperti halnya ilmu pembuatan bom contohnya yang dulu Oppenheimer itu ya, yang akhirnya disalahgunakan untuk membom terus kemudian Nagasaki. Itu salah satu contoh mungkin kurang etisnya ya, kurangnya dalam filsafat ilmu sendiri di dalam praktek dalam kehidupan. Ya, tentu saja AI, teknologi dan ilmu apapun perlu direalisasi dengan filsafat itu. Ibaratnya sebuah pedang, ilmu itu bisa digunakan untuk kebaikan dan keburukan. Contohnya, misal handphone kamu hilang atau mungkin data kamu di laptop yang sebelumnya sudah rusak, nah itu bisa diambil lagi dengan sebuah ilmu, namun data-data itu masih aman, bisa dikembalikan ke kamu. Namun ada juga misal kejadian di beberapa sosmed ya, pernah misal orang menjual handphone yang sudah mati, namun data pribadinya diambil, atau bahkan menggunakan phishing ya, phishing mengambil data informasi secara paksa menggunakan aplikasi. Nah, itu diselewengkan data itu kan salah satu bentuk penyalahgunaan ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.